Jemaat Tuhan, Shalom. mari bersama membaca Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 40. Sudah ketemu? Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai dengan yang ke-40. Jika sudah ketemu, mari saudara kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu semua seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jikalau tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka. Inilah yang akan menjadi permenungan kita semua pada malam hari ini, saudara-saudara. Ketika kita melihat diri kita, berdasarkan Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Di sana kita bertemu satu kisah. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapakku, menyediakan tempat bagimu, dan ketika tempat yang aku sediakan itu sudah jadi, maka kata Tuhan Yesus apa? Aku akan datang menjemput kamu. Kisah di dalam Yohanes pasal 14 itu, saudara-saudara, itu dilatar belakangi budaya pernikahan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Jadi pada waktu itu masyarakat Yahudi itu punya adat kebiasaan, kalau nikah itu sudah jadi, ibaratnya mas kawinnya sudah dibayar dengan lunas. Kalau kita orang timur, belisnya sudah dibayar lunas. Maka temantin laki-laki itu akan pulang meninggalkan keluarga temantin wanita itu untuk membuat rumah di keluarga laki-laki. Jadi budaya hari itu, keluarga laki-laki itu punya namanya rumah besar. Jadi kalau dia masih bujang, dia tinggalnya di rumah besar itu. Tapi begitu dia sudah menikah, maka dia akan membuat rumahnya sendiri. Di mana? Di dekat rumah besar itu. Nah, setelah rumah yang dia bikin tadi, di lokasi rumah besarnya tadi selesai, maka dia akan bersama dengan keluarganya menjemput mempelai wanitanya. Bisa paham cerita ini? Pertanyaan saya, saudara-saudara, kalau wanita tadi sudah dibayar dengan lunas, ibarat kata belisnya sudah dibayar lunas. Misal, belisnya berapa? Misalnya, belisnya kerbau 50, kuda jantan 100, babi 50. Berapa itu kira-kira? Berapa miliar itu? Banyak ya? Nah, misalnya, mau menikahi nona ini, belisnya adalah 50 kerbau jantan yang gede sekali, kuda jantan 100 pokoknya. Lalu si temantin laki-laki itu, saya akan datang membayar lunas. Dia bersama dengan desanya membawa binatang yang banyak itu kepada mempelai perempuannya. Sejak hari itu, sejak pembayaran belis itu lunas, wanita ini udah sah belum jadi istrinya? Sudah sah ya? Udah sah ya? Marganya boleh diganti nggak sekarang? Boleh. Boleh. Karena apa? Sudah dibayar lunas.
Nah, lalu teman lakinya bilang begini, sayang, kamu di rumah sini dulu. Aku tak pulang dulu ke rumah, bikin rumah idaman untuk keluarga kecil kita. Oke ya. Lalu misalnya si suaminya ini pulang kampung. Kampungnya itu ya, misalnya wanitanya tinggal di Bali, yang wanitanya tinggal di Waikabuba. Nah, jadi LDR, you know LDR? Ya kira-kira seperti itu. Lalu pertanyaan saya, ketika suaminya tadi itu di kampung bikin rumah, dia cewek di sini sendirian kan? Boleh nggak kalau malam minggu jalan bareng sama cowok lain? Rekuah, boleh nggak? Regu B? Kenapa? Karena sudah bayar lunas. Sudah bayar lunas. Paham ya? Pokoknya pertanyaan saya ini menjebak ujungnya. Percayalah sama saya. Nggak boleh ya, serius ya? Iya. Nggak boleh. Kalau misalnya chatting-chatting mesra-mesra sama pasangan lain gitu, boleh nggak? Nggak boleh juga. Karena apa? Sudah dibayar lunas. Lalu si cowok ini bilang begini, sayang, sebentar lagi aku akan menjemput kamu, kita akan pesta. Lalu si ceweknya kan tanya, kapan akan menjemput? Hari, waktu, tanggalnya berapa? Lalu si suaminya tadi bilang, pokoknya sebentar lagi akan ada surprise. Pertanyaan saya, yang cewek-cewek, bayangkan cuma sekalian itu jadi cewek-cewek yang mempelai wanita tadi. Ketika mempelai pria tadi bilang, kami sekeluarga akan segera ke Bali menjemput kamu untuk kita pesta besar. Cewek-cewek apa yang akan dilakukan? Dandan? Nggak pernah-pernahnya facial langsung pergi ke salon facial. Ya kan? Nggak pernah-pernahnya rebonding, gajian untuk beli rebonding. Ya kan? Nggak pernah-pernahnya apa yang itu tadi? Body massage, tiba-tiba body massage. Ya nggak pernah-pernahnya olahraga, tiba-tiba rajin nge-gym. Supaya apa? Baju nikahnya bisa pas. Karena apa? Karena katanya suaminya mau datang menjemput. Paham ya di sini? Nah, kenapa kok saya menggunakan cerita ini, saudara-saudara? Karena saya mau menghantar kita memasuki latar belakang daripada Lukas pasal yang ke-12 ini. Di dalam Lukas pasal 12 ini dilatar belakangi kisah itu. Artinya apa? Ketika Yesus Kristus turun ke dalam dunia, Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Yesus Kristus itu membayar lunas mas kawin kita. Dengan kata lain, Yesus Kristus itu menjadi mempelai prianya dan setiap kita menjadi mempelai wanitanya. Pada waktu Kristus mati di atas kayu salib dan berkata, sudah selesai. Itu berarti bahwa semua syarat untuk mendapatkan kita itu sudah selesai dibayar oleh Yesus. Dan kita sedang menjadi mempelai wanitanya Kristus. Sekarang Kristus ada di surga. Untuk ngapain? Kristus ada di surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi posisi kita di dunia ini sekarang adalah menunggu kedatangan Kristus itu. Pertanyaan saya, karena kita menunggu kedatangan Kristus yang nggak tahu kapan harinya itu, boleh nggak kita menjalani hidup sembarangan? Boleh nggak kita mengabaikan Tuhan lalu kita selingkuh dengan kita ikuti keyakinan-keyakinan yang lain? Dengan kita ikut tradisi-tradisi yang lain? Boleh tidak? Tidak boleh, bukan? Tapi betapa sering kita melakukan itu dalam hari ini. Betapa sering kita lebih memperhatikan apa kata orang ketimbang memperhatikan kata Tuhan yang akan datang menjemput kita. Betapa sering dalam hidup ini, saudara-saudara, kita lebih memperhatikan apa kata orang ketimbang kita memikirkan, kalau Tuhan itu nanti datang mendapati aku akan seperti apa didapatinya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali konsentrasi, memperhatikan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai mempelainya Kristus. Mari saudara kita perhatikan di ayat yang ke-35.
Dimulai di sana dengan kalimat apa saudara? Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Nah saudara-saudara, untuk memahami Lukas 12 ini, mari kita mundur dulu. Mundur dulu ke ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, saudara-saudara, di sana kita diajarkan tentang bagaimana seharusnya murid-murid Kristus itu menggunakan setiap kesempatan yang ada. Murid-murid Kristus harus melakukan dua hal. Yang pertama, memberitakan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah menghidupi firman Tuhan. Itu yang diajarkan oleh dalam nasihat khusus bagi para murid. Setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia harus menggunakan waktu-waktunya untuk mempersaksikan Kristus dan menghidupi Kristus di dalam dirinya sendiri. Nah, tentunya saudara-saudara, untuk menjadi saksi Kristus itu tidak mudah. Bahkan resikonya kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 12, ada kematian. Kita akan dibawa kepada penghakiman, kita akan difitnah, kita akan dianiaya. Tetapi firman Tuhan mari kita perhatikan, ada di ayat yang ke-12. Perhatikan di ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarmu apa yang harus kamu katakan. Banyak anak-anak Tuhan, lebih-lebih kalau waktu P3J, saudara-saudara, saya tanya, kalian bersaksi enggak? Kalian memberitakan Injil enggak? Salah satu jawaban dari murid-murid di P3J adalah, Pak Gembala, saya tidak berani memberitakan Injil. Karena apa? Saya takut. Saya takut kalau ditanya, saya nggak bisa jawab. Itu jawaban yang pertama. Udah. Jadi saya takut karena kalau saya ditanya, saya tidak bisa menjawab. Tapi penghiburan bagi kita di ayat yang ke-12. Perhatikan di sana bilang apa? Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi saudara-saudara, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan takut menyaksikan firman Tuhan. Jangan takut mempersaksikan hidupmu yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kalau ada apa-apa, Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal itu akan berintervensi dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Katakan amin. Amin. Kasih tahu kiri kanannya, jangan takut lagi. Jangan takut ya. Kan bukan penakut juga. Tidak takut. Singa yang takut sama dia. Oke ya. Lalu yang kedua saudara-saudara, di ayat 13 sampai dengan ayat 34 itu berbicara tentang bagaimana setiap murid Kristus itu mengelola setiap berkat yang sudah dipercayakan kepadanya itu dengan baik dan dengan bertanggung jawab. Di ayat yang ke-13 sampai dengan yang 34. Ini sudah kita renungkan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana caranya mengelola berkat Tuhan itu dengan baik dan bertanggung jawab. Yaitu dengan menggunakan berkat Tuhan itu untuk satu tujuan. Dengan dan melalui berkat ini, aku boleh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Melalui berkat ini, aku bisa menginvestasikan apa yang bernilai kekal, yang kelak akan kujumpai lagi ketika aku ada di surga. Perhatikan di ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan. Jadi Tuhan mau setiap kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana caranya menjadi kaya di hadapan Tuhan? Itu dijelaskan di ayat 31, saudara-saudara. Mari kita lihat ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan Ditambahkan juga kepadamu. Jadi dengan demikian, ketika Tuhan memberkati kita, berkat itu harus kita kelola. Berkat itu harus kita gunakan. Untuk apa?
untuk mengutamakan kehendak Tuhan. Jangan gunakan berkat itu untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan gunakan apa yang sudah Bapa berikan itu untuk membuat kita melawan Tuhan. Jangan gunakan berkat yang sudah Bapa berikan itu untuk membuat kita semakin tekun dalam berbuat dosa. Amin. Ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan mau berkat itu justru akan menolong kita, akan memfasilitasi kita untuk lebih memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Ada di ayat yang kedua 32 sampai dengan 34. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak disesatkan umat. Karena mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 33 bagian yang awal, di sana firman Tuhan apa? Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Jadi praktek daripada menggunakan berkat Tuhan untuk kerajaan Allah adalah dengan kita rela berbagi kepada orang lain. Amin. Ini adalah praktek yang berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia kalau bisa semuanya saya. Betul apa tidak? Contoh kalau nggak mau percaya, kalau pengen tahu saudara-saudara, kalau lagi acara makan-makan, semua kalau disuruh kasih plastik bungkus nggak? Bungkus. Yang bisa makan mewah bungkus nggak? Bungkus. Yang nggak bisa makan? Bungkus. Dan hari ini Tuhan mengajarkan ketika Tuhan memberkatimu, gunakan berkat itu untuk mempertunjukkan kasih Tuhan kepada orang itu. Dan di ayat 34, 35 sampai dengan ayat yang ke-40 ini saudara-saudara, Tuhan secara khusus mengajar para muridnya pentingnya mengelola waktu. Karena apa? Karena Yesus Kristus sang mempelai pria itu akan datang di waktu dan masa yang tidak diketahui. Mari perhatikan di ayat yang ke-45. Di ayat 45 itu dimulai dengan kalimat yang sangat penting, yaitu hendaklah pinggangmu tetap berikat. Kata ini saudara-saudara ada kaitannya dengan kisah-kisah sebelumnya. Nah, pada waktu saya membaca ayat 35 ini saudara-saudara tentang hendaklah pinggangmu tetap apa saudara? Terikat atau berikat? Berikat. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ini memiliki makna ternyata yang dalam sekali. Bukan terikat tapi berikat. Nah, mari saudara-saudara, kita belajar sedikit dulu tentang tata bahasa di sini. Yang dimaksud pinggang di sini, ini bukan hanya sekedar ini saudara, bukan sekedar apa? Tempat kita sabuk ini, bukan. Tapi yang dimaksud dengan kata pinggangmu itu adalah area organ vital laki-laki. Oke, bisa dimengerti ya? Jadi, lalu yang kedua disebutkan hendaklah pinggangmu tetap berikat. Kata tetap berikat di sini, ini bukan berarti tetap pakai sabuk. Hari itu kalau yang namanya Buddha pakai jubah, lalu sabuknya itu dari kayak handuk begitu loh saudara. Jadi kalau ada tuannya datang, dia akan mencuci kaki tuannya dengan air, lalu mengelap dengan tali yang ada di pinggangnya tadi, handuk itu, lalu baru disilakan masuk. Kalau ada tamu tuannya datang, sama dibasuh dulu sama hamba itu, lalu dilap pakai handuk yang diikatkan itu. Tetapi kata hendaklah pinggangmu tetap berikat tidak memiliki makna itu. Tapi kata ini memiliki makna begini. Hari itu kalau jubahnya hamba itu kan panjang saudara, lalu ujung jubahnya itu ditarik ke atas, lalu diikatkan di sini, di pinggang sini. Bisa kebayang? Sehingga orang ini, hamba ini seperti pakai cawat.
Paham di sini? Kalau saya lihat di pakaian-pakaian adat-adat tertentu kan juga sama kan? Jadi kayak pakai cawat begitu. Apa maksudnya saudara-saudara? Apa maksudnya hendaklah pinggangmu tetap berikat? Artinya sing-singkanlah itu bajumu tadi itu. Di situ mengandung pesan bahwa Tuhan itu menginginkan akan setiap muridnya memiliki kesiapsediaan untuk bergerak cepat untuk melayani Tuhan. Para murid itu Tuhan menghendaki agar para murid itu memiliki sikap yang sigap untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bisa bayangin saudara? Jadi itu yang dimaksud di ayat yang itu 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Tuhan mau setiap kita bergerak cepat. Katakan gerak cepat. 1, 2, 3. Gerak cepat. Kecep. Tuhan tidak mau kita malas. Tuhan tidak mau kita menunda-nunda. Karena waktu kehadirannya yang segera itu, maka setiap kita harus siap sedia gerak cepat. Kapan Tuhan mau, kita bergerak. Kapan Tuhan ingin kita bergerak, kita bergerak. Dan kalau ditinjau dari tata bahasanya, itu harus kita mulai kapan? Sejak kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada istilahnya menyingsingkan lengan baju. Itu artinya, ayo kita sekarang sungguh-sungguh jangan main-main lagi. Dan itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan hari ini. Ketika kita menyebut diri sebagai murid Kristus, Tuhan mau kita siap bergerak bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kita siap bergerak untuk bekerja sama dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya saudara-saudara? Di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat 12 kita belajar. Jangan izinkan ketakutan-ketakutan kita, pertimbangan-pertimbangan daging kita, itu menghalangi kita dalam melakukan firman Tuhan. Jangan izinkan ketakutan-ketakutan jasmani kita ini menghalangi kita untuk tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Karena apa? Ketika kita sedang mengalami kesulitan, siapa di ayat 12 tadi akan turun tangan? Roh Kudus akan berintervensi dengan kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita siap sedia bergerak bersama dengan Tuhan? Maka fokus kita pun harus berubah. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kita perlu melepaskan semua hal yang menghalangi kita untuk tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Ini yang seringkali sulit kita lakukan. Karena kalau kita di KBS itu suka canda-canda, di Ekut juga suka canda-canda. Kita ini orangnya serakah, saudara-saudara. Kita mau kerajaan Allah, kita juga mau kenikmatan dunia. Betul ya, Fred ya? Betul. Kita sering bercanda begitu. Kita itu sering, aku mau melakukan firman Tuhan, tapi aku juga mau kenikmatan dunia. Saudara-saudara, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Itu mengajak kita semua untuk melepaskan dan meninggalkan segala hal yang menghalangi kita meresponi firman Tuhan. Kalau saya satu cerita ilustrasi, saudara. Misalnya, hari ini terjadi keributan besar di sini. Lalu pemerintah daerah itu mengirimkan pesawat masing-masing untuk membawa kita ke kampung halaman. Saya dibawa pulang ke Jawa, ada yang dibawa pulang ke Medan, ada yang dibawa pulang ke Manado, ada yang dibawa pulang misalnya ke Sumba, begitu ya. Apa yang akan kita bawa? Tentunya semua yang kita punya di sini kita bawa, gitu kan? Ternyata sampai di bandara, pihak pemerintah bilang begini, semua penumpang hanya diizinkan membawa barang 15 kg. Padahal waktu kita datang tadi kita sewa truk, ada sewa pick up, bawa kasur, bawa mesin cuci, bawa macam-macam. Apa akan kita lakukan? Di tengah situasi yang mencekam itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah kita akan berkata, ya sudah, lebih baik aku mati daripada aku kehilangan harta bendaku? Atau saudara akan memilih
Mana yang benar-benar berharga supaya aku bisa selamat? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Tentunya kita akan pilih yang kedua. Begitu pula yang ingin Tuhan inginkan kepada kita. Makna daripada hendaklah pinggangmu tetap berikat. Kita harus siap melepaskan yang tidak penting untuk mengerjakan apa yang benar-benar penting. Amin. Siapkah? Coba tanya kiri kanannya, kamu siapkah itu? Siap. Siap. Tadi pagi di chapter Panjer dan chapter Buana Kubu, saya cerita begini. Hari ini firman Tuhan itu langsung mendapat contoh konkret, saya bilang begitu. Karena apa? Karena tadi pagi itu di daerah Pastori sana, di Punglor, itu tuh hujannya tuh romantis sekali, saudara-saudara. Dari malam tuh udah hujan gitu loh. Suasananya tuh sahdu banget. Pagi-pagi dengar hujan, terus ada dengar suara burung gitu. Bantal, selimut, itu posesif banget. Tahu posesif? Mau ditinggal itu loh, katanya tidur dulu sebentar lagi gitu ya kan. Selimut mau ditaruh, ayo tarik lagi gitu. Karena apa? Dingin-dingin enak begitu. Dan saya lihat juga banyak tadi nggak ke gereja. Karena apa? Hujan katanya. Saudara-saudara, kenapa kok kita takut hujan? Ya alasan kita banyak. Nanti flu, ya kan? Nanti begini. Tapi giliran kumpul sama temen-temennya, hujan petir pun datang nggak? Hah? Itu yang harus kita lepaskan. Itu yang harus kita lepaskan. Kita harus lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan daging kita. Tanya kiri kanannya, kamu siap gak? Sambil marah boleh. Sambil marah boleh. Yang kedua, masih di ayat 35. Jadi jangan bilang kita tuh murid Tuhan kalau gerimis saja sudah gak ke gereja kan? Gerimis gak ke gereja, tapi giliran undangan pesta ulang tahun di Nusa Dua pun hujan petir, datang nggak? Datang. Terus ngakunya orang Kristen. Minggu ke gereja, aduh Pak Gembala, kemana? Ada acara ulang tahun. Besok lagi nggak datang kemana? Ada acara syukuran motor. Besoknya lagi ada acara apa? Syukuran, baru dapat kos yang baru. Nanti bulan berikutnya lagi, kenapa nggak gereja? Syukuran kenapa? Baru dapat SIM. Nah, semuanya syukuran, gereja nggak pernah datang. Tapi ngakunya murid bertobat. Harus bertobat. Inilah yang dimaksud pinggangmu harus tetap berikat. Semua yang menghalangi kita dekat dengan Tuhan itu, kita lepaskan. Amin. Yang kedua, ayat 35 bagian B. Jadi yang pertama, hendaklah pinggangmu tetap berikat, yang 35B, dan pelitamu tetap menyala. Saudara-saudara, pelitamu harus tetap menyala. Dalam terjemahan yang lain disebutkan, pastikan bahwa sumbu pelitamu benar-benar terbakar oleh api. Karena tetap menyala ini. Pastikan sumbu pelitamu benar-benar terbakar oleh api. Nah saudara-saudara, kalau kita orang kampung mudah memahami teks ini. Saya pakai cerita. Dulu di kampung kami saudara-saudara, kalau namanya lentera itu terbuat dari, biasanya kita buat dari kalengnya minuman susu kaleng itu. Tahu minuman susu kaleng? Atau minuman susu energi itu apa begitu. Lalu di atasnya ada tutup plastik, tutup apa namanya? Seng itu ya. Lalu dikasih sumbu, you know sumbu? Sumbu, bawahnya dikasih minyak. Nah, lalu saudara-saudara, ketika sumbu tadi itu baru dinyalakan, dia akan nyalanya apinya tinggi. Lalu di atas sumbu itu akan ada semacam kerikil-kerikil kecil, tahu ya? Semacam kerikil, kayak kerikil itu. Itu menyebabkan nyala apinya tidak bagus. Lalu apa yang kita lakukan biasanya? Disentil begini loh, ya. Mengerti kan? Regu A? Regu B mengerti? Ngerti. Regu C? Sama, berarti orang kampung semua ya.
Jadi begini ya, disentil begini. Nah, begitu sudah disentil begini, apinya itu akan menyala dengan kencang sekali. Sehingga kalau ada angin, dia akan tetap menyala. Punya pengalaman yang serupa? Punya. Puji Tuhan, kita senasib. Jadi saudara-saudara, itu yang dinamakan pelitamu tetap menyala. Artinya pelitamu benar-benar terbakar oleh api. Sehingga memiliki nyala yang begitu kuat, nyala yang begitu terang, yang tidak mudah dipadamkan oleh angin. Karena apa? Begini, hamba itu akan menyambut tuannya kapanpun tuannya itu datang. Dan ketika dia menyambut tuannya datang, kata pelita di sini bukan pelita yang ditaruh di tembok, tapi pelita di sini adalah pelita portable. Dia akan membawa pelitanya itu keluar rumah dan menyambut kedatangan sang tuan. Oleh karena itu dibilang apa? Harus benar-benar terbakar oleh api. Sehingga nyalanya bisa kuat dan tidak terpadamkan oleh angin yang datang. Jadi saudara-saudara, begitu pula dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana pelita itu untuk bisa benar-benar terbakar, dia harus dibersihkan kotorannya, dia harus dialiri dengan minyak. Begitu pula hidup kita. Untuk bisa benar-benar nyala Kristus itu menyala dengan terang dalam kehidupan kita, kita harus mau membereskan diri kita. Kita harus mau membereskan segala hal yang menghalangi nyala api Kristus itu, yang menghalangi sinar kemuliaan Tuhan itu terpancar dalam kehidupan kita. Saya pakai contoh yang kedua. Saudara pernah dengar lampu petromak? Apa bahasa lain? Lampu minyak itu loh yang dipompa. Lampu gas. Yes. Lampu gas ya. Kalau di kampung kami namanya lampu petromak. Lampu tempatnya opung apa namanya? Lampu gas ya. Baik, hari ini kita sepakat dulu lampu gas. Yang dipompa itu, ya kan? Yang dipompa, nyalakannya pakai spiritus. Spiritus, nanti kalau sudah bagus akan bunyinya gini. Gitu ya. Lalu ditaruh di atas gitu ya kan. Biasanya kalau kampung kami dulu tuh waktu kawinan. Ada kawinan, ada sunatan, lahiran itu sewa gitu ya. Terus bisa panjang gitu ya. Dan kalau cara nyalakannya nggak pintar, misalnya kebanyakan bawa ngasih spiritus, tau ya? Jadi ngasih, ada tempatnya itu kan di bawah. Lalu kebanyakan, dia akan kemana spiritusnya? Akan ke bawah. Nah di bawahnya itu kalau banyak kotoran, misalnya ada banyak laron segala macam itu, akan ikut terbakar. Tau ya? Begitu dia ikut terbakar, akan berdampak kepada apa? Kaca. Nanti ya kaca itu ya? Kacanya jadi burem, jadi hitam. Opung langsung kena memorinya ya Opung ya. Langsung hitam. Lalu walaupun itu lampu gasnya itu sudah nyala dengan bagus, begitu taruh di atas, dia nggak nyala, nggak kelihatan terang. Karena apa? Terang yang bagus tadi terhambat oleh yang namanya tadi itu loh, kaca yang hitam tadi itu. Apa yang kita lakukan? Paginya biasanya kita copot kepalanya itu, toh ya? Copot kepalanya, keluarkan pelan-pelan atau keras? Pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan? Takut kacanya pecah. Karena itu loh, yang apa namanya? Yang putihnya itu biar tidak kena. Kaosnya itu tidak kena. Masanya sama ya? Set. Dikeluarin. Habis itu baru kacanya dikeluarkan pelan-pelan. Karena kenapa harus pelan-pelan? Karena kalau salah bisa rontok. Ya kan? Besi yang di atas itu bisa copot gitu loh. Nah, dicuci. Begitu sudah dicuci, dipasang lagi pelan-pelan. Nyalanya terang nggak sekarang? Terang. Karena apa? Sudah dibersihkan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan hari ini. Tuhan mau kita secara sadar membersihkan segala hal dalam hidup kita yang menghalangi sinar Kristus terpancar dalam kehidupan kita. Bisa itu kekhawatiran kita, bisa itu ketidakpercayaan kita, bisa itu kesombongan kita, bisa itu kepahitan kita, bisa itu perilaku hidup kita, bisa itu kebiasaan-kebiasaan kita. Segala hal yang membuat sinar Kristus itu tidak nyala dengan terang dalam kehidupan kita, kita harus rela membersihkannya. Amin. Pokoknya berat banget saudara-saudara. Siap gak ini? Kita harus siap.
Inilah ya Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tuhan mau kita membersihkan hidup kita dengan bersih. Tadi yang terakhir, perhatikan ayat yang ke-36 sekarang. Ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Saudara-saudara, yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Kristus dalam menyambut kedatangan Tuhan di waktu yang tidak tentu itu, kita bukan hanya siap sedia dan bukan hanya kita menyucikan diri kita, tetapi kita yang ketiga harus waspada. Harus waspada. Karena apa saudara? Digambarkan di sini, hamba itu punya tuan. Tuannya sedang pergi kemana saudara? Pergi ke pesta. Dan hari itu, orang pergi ke pesta itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan karena sangat menyenangkannya, pulangnya pun jadi tidak tentu. Ada yang pulangnya sore hari, ada yang pulangnya malam hari, ada yang pulangnya dini hari. Oke, paham di situ? Sesukanya Tuhan itu. Dan tugas daripada seorang hamba adalah dia berwaspada, siap sedia menyambut kapannya tuannya datang, menyambut untuk melayani dia, melayani makannya, melayani kebersihannya sampai tuannya istirahat, baru dia istirahat. Tapi ternyata saudara-saudara, tidak semua tuan itu hamba itu seperti itu. Pun demikian dengan kita. Tidak semua kita ini siap menyambut kedatangan Tuhan. Tidak semua kita siap menyambut Yesus Kristus datang kepada kita. Karena apa saudara-saudara? Yang pertama, ada khotbah juga di situ. Bisa digendong dulu. Baik, konsentrasi lagi ya. Tadi itu iklan. Tidak semua kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Karena apa? Yang pertama, kita menjalani hidup yang dualistik. Dualistik itu bahasa lainnya kita menjalani hidup yang mendua. Kalau di gereja, kita sopan. Nyanyinya, puji Tuhan, haleluya. Kalau ketemu sama temannya, shalom. Apa kabar saudara? God bless you. Woi, kan di gereja. Tapi begitu keluar gereja, bukan shalom lagi. Kebun binatang itu disebut satu persatu. Temannya yang ciptaan manusia, ciptaan Tuhan yang sempurna, itu sebutannya banyak macam. Ada disebut yang namanya kecoa, ada yang disebut namanya bebek, ada yang disebut namanya kura-kura. Padahal temannya itu ciptaan Tuhan. Tapi nyebutnya tidak dengan hormat. Pernah lihat orang model begitu? Kasih tau kirikannya, bukan kamu. Biar nggak terintimidasi. Paham? Jadi kalau di gereja ngomongnya bagus, tapi begitu luar gereja ngomongnya jorok, perbuatannya curang, perbuatannya tidak benar. Tapi kalau di gereja, malaikat pun minder. Kenapa demikian? Karena dualisme kehidupan. Dan hari itu ada yang model hamba seperti itu? Ada. Jadi kalau ketika ada tuannya, dia akan kerja dengan rajin. Tapi ketika tuannya pergi, lagunya berubah. Sekarang saya sudah bebas, gitu ya. Mau ngapa-ngapain kan nggak ada tuannya. Tapi kalau ada tuannya, bos, selamat pagi, selamat malam. Tapi begitu nggak ada tuannya, kerjanya nggak jelas. Begitu juga kita kan? Kalau di gereja, kita berani ngumpat di gereja? Enggak. Kita berani maki? Enggak. Kita berani memanggil teman kita binatang? Enggak. Tapi kalau di rumah? Bebas. Di tempat kerja?
Apalagi kalau di jalan. Kenapa kok begitu? Karena hati kita mendua. Kita merasa kalau di gereja itu mata Tuhan melihat, kalau di luar gereja Tuhan tidak melihat. Salah, harus bertobat. Baik di gereja maupun di luar gereja, mata Tuhan tetap melihat. Tidak ada satupun dalam hidup kita yang tidak diawasi oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun aktivitas kita yang kita lakukan yang tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Pegang baik itu. Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan selama kita hidup. Amin. Oleh karena itu pesan yang ketiga ini, kita semua perlu waspada. Waspada dengan apa yang kita lakukan. Waspada dengan kehidupan yang kita jalani. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kok banyak hamba-hamba itu yang tidak bisa siap waspada? Karena banyak yang suka menunda-nunda. You know menunda-nunda? Itu kalau bahasa yang pernah saya ceritakan kepada kita semua, sukanya tarso. You know tarso? Kalau nggak entar juga besok. Kalau bisa dikerjakan besok, kenapa kerjakan hari ini? Kalau bisa ditunda, kenapa on time? Banyak yang hamba model begitu. Ais, kenapa kamu nggak pasang pelitamu? Nanti dulu, kan Tuhan belum datang. Kenapa kamu nggak mempersiapkan makanan untuk Tuhanmu? Nanti dulu, kan belum datang. Banyak kan dalam hidup kita juga seperti itu? Ayolah bertobat. Nanti dulu, Tuhan juga belum datang. Ayo kita ibadah, ayo kita KBS. Aduh, aku masih sibuk. Betul apa tidak? Betul. Selalu alasannya begitu. Di sana ada acara pesta. Ayo kamu datang. Aku lagi sibuk sih, tapi apa-apa deh, itu bisa nanti. Saudara-saudara, banyak kita yang gagal di situ. Kita harus waspada. Harus waspada. Mari saudara kita baca satu teks yang terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saya akan membacakan dari terjemahan yang lain. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Seperti dengan mempelai tadi, kita sudah dibayar lunas oleh kematian Kristus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menggunakan tubuh dan hidup kita seutuhnya untuk tidak memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan hari ini sangat jelas untuk kita semua. Selama kita menunggu waktu kedatangan Tuhan menjemput setiap kita, mari kita bersiap sedia. Kita berwaspada. Kita tinggalkan apa yang tidak benar. Kita bereskan hidup kita, kita bereskan dosa-dosa kita bereskan sifat-sifat kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan izinkan kemuliaan Tuhan itu terpancar sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara, kita persiapkan diri kita untuk hidup perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu.